Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Jijenji Tiaswirastomo, SOS MMDBA, serta rekan-rekan kelas yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizana Nur Aida dari kelas A243N, dan video ini saya buat secara khusus sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan sebuah aplikasi sistem informasi manajemen yang telah saya kembangkan dan integrasikan dengan teknologi Google AI Studio, dan saya beri nama aplikasi tersebut yaitu Eventflow. Masuk ke poin pertama, yaitu pada apa sih kaitan aplikasi Eventflow yang saya buat ini dengan sistem informasi manajemen. Seperti yang kita telah ketahui, salah satu tantangan terbesar dalam manajemen operasional perusahaan adalah pengelolaan aset dan logistik. Eventflow hadir sebagai bagian dari komponen SIM, spesifiknya berada pada level Transaction Processing System atau TPS untuk mencatat data harian yang kemudian ditarik ke level Management Information System atau MIS untuk menyajikan laporan bagi para manajer. Nah, dengan integrasi Google AI Studio, Eventflow berevolusi menjadi sebuah Decision Support System atau DSS. Nah, mengapa? Karena teknologi AI di dalamnya mampu mengolah data mentah inventaris seperti laju perputaran barang dan sisa stok menjadi informasi prediktif. Nah, AI membantu pihak manajemen mengambil keputusan strategis seperti kapan harus membeli barang lagi, berapa jumlah optimalnya, dan bagaimana mengalokasikan anggaran gudang secara efisien tanpa menebak-nebak. Nah, baik, selanjutnya di sini sih kita akan bahas mengenai fungsi dari si Eventflow ini. Secara prinsip manajerial, fungsi dari aplikasi Eventflow ini terbagi menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi pengendalian ataupun controlling function. Nah, memastikan akurasi jumlah fisik barang di gudang sama dengan data digital guna meminimalisir resiko kehilangan maupun kerusakan. Nah, yang kedua, di sini ada fungsi perencanaan atau planning function. Nah, ini tuh membantu manajer operasional dan keuangan dalam memproyeksikan kebutuhan stok masa depan berdasarkan tren historis. Selanjutnya di sini ada fungsi otomatis alur ataupun workflow automation. Nah, di sini mempercepat birokrasi pemindahan barang antar divisi atau gudang secara sistematis sehingga mengurangi human error dan hambatan operasional. Membahas fitur-fitur yang ada pada aplikasi Eventflow ini. Yang pertama di sini ada yang namanya dashboard control. Nah, dashboard control ini berisi yang pertama di sini ada peringatan stok di bawah minimum. Jadi kalau misalkan barang tersebut sudah di bawah stok minimum, nah jadi di sana ada pengingatnya ataupun ada peringatnya bahwa barang tersebut harus segera di reorder seperti itu. Nah, di sini juga ada total SKU, itu total barangnya. Lanjut ada total volume stock, ada total barang yang minim, dan juga ada kategori aktifnya. Nah, setelah itu di sini juga ada grafik level stok ataupun barang. Nah, jadi kalau misalkan si barang tersebut sudah kritis atau segera di reorder, nah di sana nanti si grafiknya ini berwarna merah. Nah, jika barang tersebut masih cukup, nah di sini juga kelihatan ada seperti di grafik kawat kecil ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada yang namanya aktivitas terkini. Nah, aktivitas terkini ini berisi transaksi masuk maupun keluar gudang yang terbaru. Nah, jadi transaksi masuk ataupun keluar di sini juga terlihat. Nah, seperti ada keluar paku besar 900, paku besar masuk 1000 seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, bagaimana caranya si staf gudang tersebut ingin merestock ataupun mereorder barang yang sudah sangat minim tadi.
Nah, di sini contohnya ada si paku besar ya. Tinggal kita klik aja si paku besarnya, lalu input barang masuknya, kita tambahkan, lalu nama suppliernya kita tulis di sini, staffnya, dan juga nomor surat jalannya. Lalu kita klik simpan form. Nah, otomatis di sini si paku besar tersebut sudah terisi stoknya. Nah, lalu bagaimana caranya kita ingin menginput barang keluarnya? Tinggal kita klik aja di sini. Yang sama, misalkan masih barangnya sama ya. Input barang keluar, jumlah barang keluarnya, klik tujuannya, nama staffnya, dan juga nomor tracingnya. Lalu kita simpan form. Nah, otomatis di sini juga ada berkurang. Nah, oke, next. Lalu kita akan membahas bagaimana caranya kita ingin menambahkan barang baru yang belum ada di gudang. Jadi tinggal kita klik saja si barang tambah barangnya ini. Lalu kita masukkan ID barangnya apa. Nama barangnya. Kategorinya di sini juga ada banyak ya. Jadi kita bisa milih lain-lain. Lalu stok minimumnya, stok minimum itu stok minim yang ada di gudang. Nah, jika barang tersebut sudah minim, nantinya akan ada peringatan seperti di dashboard awal tadi. Lalu kita klik aja stok minimumnya, lokasinya, lalu kita klik pasang di master. Nah, otomatis barang tersebut jadi ada di sini. Nah, lalu kita stok sekarang juga ya si barangnya, input barang masuknya, jumlah masuknya di sini. Contoh. Lalu simpan form. Nah, di si barang tersebut juga sudah restock. Seperti itu. Nah, lalu dari semua penjelasan tadi, apa sih sebetulnya manfaat yang bisa dirasakan kalau perusahaan menggunakan SIM Infant Flow ini? Nah, menurut analisis saya, ada 3 manfaat utama bagi manajemen. Nah, yang pertama, modal perusahaan jadi bisa lebih sehat dan juga efisien. Kalau manfaat paling terasanya, itu kita bisa menghindari kerugian akibat barang yang menumpuk terlalu lama atau bahkan rusak di gudang. Nah, karena sistem ini bisa langsung nih menilai aset secara otomatis, bagian keuangan, juga bisa memastikan modal perusahaan terus berputar dengan baik, tidak ada uang yang mandek seperti itu. Nah, yang kedua itu bisa mengambil keputusan jadi lebih pasti, bukan tebakan lagi. Nah, berkat bantuan dari Google AI Studio ini, selaku manajer kita bisa ataupun tidak perlu lagi mengandalkan intuisi ataupun tebak-tebakan saat ingin belanja stok barang, karena di yang tadi sudah saya jelaskannya bahwa di event flow ini ada peringatan bahwa barang tersebut sudah menipis maupun masih banyak. Nah, jadi AI itu sudah menghitung semuanya berdasarkan data real di lapangan. Selanjutnya yang ketiga, kerja juga bisa jadi lebih cepat dan membuat perusahaan lebih maju. Nah, proses administrasi yang biasanya memakan waktu lama seperti mencatat barang manual ataupun antri meminta tanda tangan persetujuan antar divisi, sekarang bisa selesai dalam hitungan detik saja secara digital. Nah, alur kerja yang cepat dan rapi ini otomatis membuat operasional bisnis jadi jauh lebih produktif, sehingga perusahaan bisa melayani kebutuhan pasar dengan lebih tanggap dan unggul dibanding kompetitor lain.
Sebagai kesimpulan, aplikasi Infoflow yang dipadukan dengan Google AI Studio ini membuktikan bahwa sistem informasi manajemen yang tepat dapat mengubah operasional bisnis menjadi jauh lebih cerdas dan juga efisien. Demikian presentasi ujian akhir semester dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dan juga Bapak Dirjen Jitias Wirastomo atas bimbingan dan ilmu yang telah Bapak berikan selama semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian maupun pengembangan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.